Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana W. Kurniawan dengan NIM 049 dari kelas Gedung 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara saya mengerjakan tugas pengganti UAS analisa struktur. Langkah pengerjaan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama ada memasukkan data soal, lalu akan ada perhitungan pembebanan, lalu kita ada pendesainan di SAP 2000, lalu menerapkan pembebanan pada desain tersebut, lalu kita akan meran analisis dan akan menghasilkan output dan juga ada evaluasi. Untuk soal kelas bangunan gedung, yaitu sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang, dengan spesifikasi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jumlah bentang, yaitu terdapat 3 bentang dengan jarak antar bentangnya yaitu 5 meter. Lalu ada jumlah lantai minimal 4 lantai dengan jarak antar lantai yaitu 3,5 meter. Untuk balok dan kolom pada bangunan ini menggunakan beton bertulang dan dimensi balok awal yaitu 30 kali 50 cm, dimensi kolom awal yaitu 40 kali 40 cm dengan plat lantai tebalnya yaitu 12 cm. Untuk betonnya menggunakan material FC 25 MPa dan juga FG 400 MPa. Untuk beban hidup menggunakan 2,5 kN per meter persegi. Untuk beban matinya kita hitung dari berat sendiri dan plat lantai. Ini adalah desain bangunan yang akan kita buat, yaitu dengan ada 3 bentang, dengan jarak antar bentangnya itu 5 meter. Lalu dari tampak samping kita bisa melihat pada bangunan yang akan kita buat terdapat 6 lantai, dengan jarak antar lantainya itu 3,5 meter. Untuk ketentuan bangunannya, material betonnya untuk balok dan kolom menggunakan beton bertulang. Dengan mutu beton FC25, berat jenisnya yaitu 2.400 kg per meter kubik, elastisitasnya itu 2.350. Untuk tulangannya menggunakan BCTD 40. Ini tulangan yaitu longitudinal ya. BCTD 40 dengan properties FG-nya 400 MPa dan FU-nya 570 MPa. Sedangkan untuk tulangan senggangnya, kita menggunakan BCTP 24 dengan FG-nya 240 MPa dan juga FU-nya 390 MPa. Untuk ukuran balok awalnya kita menggunakan 30 kali 50 cm, kolomnya yaitu 40 kali 40, tebal plat lantainya 12 cm, tebal plat atap 10 cm. Untuk berat instalasi MEP-nya nanti kita menggunakan 5 kg per meter persegi, berat plafonnya menggunakan 18 kg per meter persegi. Untuk beban hidup lantainya menggunakan 2,5 kN per meter persegi atau 250 kg per meter persegi. Untuk beban hidup plat atapnya menggunakan 100 kg per meter persegi. Untuk kombinasi beban yang kita gunakan yaitu 1,4D dan juga 1,2D tambah 1,6 L. Kita masuk ke perhitungan bebannya. Beban mati plat atapnya terdapat berat sendiri plat, berat plafon, dan instalasi MEP dengan total 263 kg. Untuk beban hidup plat atapnya yaitu 100 kg. Untuk beban mati plat lantainya ada berat sendiri, berat penutup, lapisan pasir, lapisan spesi, dan juga instalasi MEP sebesar 391. Dan beban hidup plat lantainya yaitu 250. Ini adalah bentuk pembebanan yang akan diaplikasikan pada desain bangunan kita. Dan ini adalah beban yang akan kita gunakan pada desain kita. Pada plat lantai, beban matinya yaitu 977,5, hasil dari 2,5 dikali 391. Dan beban hidupnya sama, 2,5 dikali 250. Dan beban mati plat atapnya yaitu 2,5 dikali 250 juga, hasilnya 657,5. Dan beban hidupnya yaitu 250. 2,5 ini berasal dari ini ada segitiga, lalu kita pakai setengahnya. Itu untuk mendapatkan beban yang akan kita gunakan. Lalu kita masuk ke SAP. Tampilan awal SAP akan seperti ini ya. Lalu kita akan mulai tahap pendesainan dengan cara memilih file, lalu new model atau shortcutnya bisa memilih Ctrl N. Lalu kita tunggu sampai muncul opsi desainnya. Nah, sudah muncul opsi desainnya. Yang pertama kita perhatikan yaitu unit yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu kita memilih modelnya. Karena kita akan membuat gedung, kita pilih 3D.
Number of story yaitu jumlah lantai yang digunakan pada desain bangunan kita. Kita pilih 6 karena jumlah lantai kita adalah 6. Number of B yaitu jumlah bentangnya. Terhadap koordinat X. Ini juga sama, tapi ini terhadap koordinat Y kita kan ada 3 juga. Lalu tingginya itu 3,5. Jarak bentang X yaitu 5 meter, jarak bentang Y juga 5 meter. Sesuai dengan desainnya ya. Ini number of story-nya ada 6. Lalu di sini ada bentangnya 3. Y juga 3 dengan jaraknya 5 meter. Kalau jarak antaranya yaitu 3,5 meter jarak antaranya. Lalu kita cek dari gridnya biar lebih gampang, kita pakai spacing. Kita cek di sininya 5 meter 5 meter 3,5. Setelah sesuai kita pencet OK. Akan muncul desain seperti ini atau tampilan seperti ini. Kita bisa merotate-nya dengan pencet yang ini. Kita bisa rotate-nya seperti ini untuk melihat sisi lainnya. Lalu untuk yang pertama kita akan melakukan penggantian tumpuan dari ini. Cara mencatat, lalu assign, join, restrain. Nah, kita ganti ke jepit. Ini untuk sendi dan ini untuk roll. Perbedaannya ada di sini nanti sendinya. Kalau jepit itu semuanya centang. Untuk sendi nanti bagian sini saja, dan untuk roll cuma satu saja. Pilih sendi, pilih jepit. Nah, ini adalah tampilan untuk tumpuan jepit. Lalu kita mulai define materials. Untuk memasukkan material yang akan kita gunakan, regionnya kita pilih user, material type-nya kita pilih concrete. Kita masukkan untuk bukannya aja, kita pilih user, kita kasih nama beton FT25. Lalu kita masukkan berat jenisnya yaitu 2400 kilo ya. Satuannya di ini apa namanya, dipastikan ya. Ini kita ganti asitasnya, kita ganti ke NMMC dulu jadi 2350 23.500 maksudnya. FC-nya kita menggunakan 25 sesuai dengan ketentuan bangunan yang telah ditentukan. FC-nya 25, berat jenisnya 2400, elastistasnya itu 2350. Setelah itu, setelah sesuai, kita pencet OK. Kita add new material lagi. Saat ini yaitu untuk rebar atau tulangannya. Kita OK. Kita ganti BCTD 40. Lalu ini kita ganti dulu. Ininya kita ganti 200.000 karena modulus elastisitas baja itu 200.000. Lalu untuk FB dan FU pada BJTD 40 yaitu 400 MPa untuk FB dan FU-nya yaitu 570 MPa. Tinggal kita masukkan. Setelah sesuai, kita pencet OK. Kita add material lagi. Sekali lagi, kita membuat yang BJTP 24. Ini juga kita ganti 200.000. Ininya FB dan FU-nya yaitu 240 dan juga 390 MPa. Kita ganti lagi 240, 390. Yang bagian ini juga diganti dengan 40, 390. Kita cek kalau sudah, kita oke. Oke. Kita pilihkan lagi sistem properties, masuk ke frame section. Kita buat kolom sama balok. Concrete, rectangular, karena bentuknya kotak ya. Kita buat kolomnya dulu aja.
Karena ini satuannya meter, kita berarti 40 cm kan sama dengan 0,4 meter. Kita ganti jadi 0,4. Lalu materialnya kita ganti bukan FC25. Lalu kita ke concrete reinforcement. Itu masukkan tulangannya. Sepertinya ada yang salah. Bagian desain material tadi kita cancel dulu. Material BCTP 24. Kita dilihat dulu saja. Material lagi kita ganti, kita lupa ganti rebar. Kita ganti rebarnya dulu karena ini tulangan ya, jangan salah-salah. Kita ganti BCTP 24 sama seperti yang tadi, kita ubah ke MMC dulu jadi 200. Ininya kita 240, ini kita 390. Oke, kita ke define lagi section properties dan section new property, kita buat kolomnya dulu. Kita ubah panjang dan lebarnya. Untuk longitudinal bars kita menggunakan BCTD 40, kalau confident bars kita menggunakan BCTP 24. Design type kita udah pilih kolom, ini oke. Tinggal setelah selesai dan benar kita pilih oke. Kita add new property lagi untuk membuat balok untuk T3 nya kita masukkan 0,5 karena tingginya itu 50 cm. Untuk lebarnya kita masukkan 0,3 atau 30 cm. Materialnya kita ganti bukan FC25 lagi, lalu kita masuk ke concrete reinforcement sama seperti tadi. Confident barsnya kita ganti BCTP 24. Design type nya kita ganti jadi ke beam karena ini balok. Selimut beton untuk balok itu sekitar 4 cm ya biasanya. Sudah selesai, kita oke. Sudah benar juga, kita oke. Lalu kita define section properties, area section. Kita membuat plat atap dan juga plat lantai. Plat atap itu tebalnya 10 cm sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Materialnya menggunakan beton FC25 ya. Lalu kita modify material untuk rebarnya, kita menggunakan BCTD 24. Plat atap ya sudah. Oke. Lalu kita add copy of section. Display colornya bisa ganti warna biru ya. Kita kasih nama plat lantai. Plat lantai itu tebalnya sekitar 12 cm ya. Kita jadi 0,12 karena ini satuannya meter. Sudah sama. Kalau kita cek ininya dulu, sudah sama BCTD 40. Kita oke, sudah benar. Kita ke define pattern. Ini kita masukkan beban hidupnya. Tabnya kita ganti lift. Tabnya load pattern. Kita define lagi, masukin kombinasi beban yang akan kita gunakan. Kita namai 1,4D lah ya. Sesuai dengan kombinasi beban yang akan kita gunakan, yaitu 1,4D dan juga 1,2D tambah 1,6L. Ini scale faktornya kita ganti 1,4. Kita tambah lagi 1,2D tambah 1,6L. Scale faktornya kita ubah 1,2. Hati-hati load case name-nya yaitu dat harusnya. Lalu kita klik. Scale faktornya kita ganti 1,6 lalu add. Selesai. Nah, sudah selesai, kita akan mulai untuk mengasainkan atau menerapkan material kita pada desain kita dengan cara select. Hati-hati ya agar tidak salah
select. Kalau kita rotate lagi, kita pilih yang balok-baloknya dulu saja, diberikan balok. Kalau kita rotate agar yang terselect itu udah terselect semua ya. Udah terselect semua kan seperti ini. Lalu kita assign frame section. Karena ini balok, kita pilih B30/50. Nanti akan muncul seperti ini namanya, B30/50. Lalu kita gantian yang kolom. Kita select dulu. Semua kolom ya. Udah ke select semua, kita mulai assign frame section. Ke 40/40 kita cek apakah semua batang sudah di assign balok maupun kolom. Oke, sepertinya sudah semua. Lihat di sini ya, sudah semua. Lalu kita mulai dengan pembebanan yang akan kita lakukan. Lebih mudahnya kita menggunakan tampak yang execute plan. Ini tampaknya itu berada di lantai 1. Kita bisa lihat ada tanda biru di sini ya. Ada tanda biru. Kita ke atas, kita memasukkan pembebanan yang akan diterima oleh plat lantai. Kita mulai dari beban mati terlebih dahulu. Beban mati yang akan diaplikasikan ke plat lantai yaitu 977,5 kg per meter. Kita select. Lalu kita masukkan ke assign, lalu ke frame loads distribute. Kita pakai relatif constant aja. Ini kita ganti 0,5. Ini kita ganti 1. Kita ganti 0. Ini kita jadi add saja. Ini kita masukkan 977. Ini kita apply. Lalu kita melihat apakah bebannya sudah diaplikasikan dengan cara kita ke display show object load time dan nah, ini merupakan bentuk yang diaplikasikan bebannya pada desain tersebut. Lalu kita bagian tengahnya itu kita double ya, apply, menghasilkan seperti ini, dimana bagian dalamnya itu lebih tinggi lah bebannya, lebih tinggi daripada yang bagian luar-luarnya. Karena dari foto ini bisa dilihat bagian luarnya dia itu hanya menerima 1 segitiga saja, sedangkan bagian dalam dia menerima 2 segitiga. Ini juga bagian dalam 2 segitiga. Makanya itu pada pembayaran ini bagian dalam kita double. Kita pindah ke sini, kita pindah ke atas. Sama seperti tadi, luarnya 1 kali, dalamnya 2 kali. Sudah, kita cek lagi apakah sudah diaplikasikan. Sudah, kita lanjut lagi ke atas. Untuk plat lantai, kita aplikasikan sama seperti yang tadi lagi. Untuk luarnya sekali, untuk dalamnya 2 kali. Sudah,
lagi. Lalu kita select, apply, apply. Nah, plat lantainya sudah semua diberi beban mati. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya kita ke plat atap. Dengan cara ini dinaikkan saja. Nah, untuk plat atap, beban matinya yaitu sebesar 657,5. Sama seperti tadi, hanya diganti ini saja. 657. Kalau kita sana, bagian luarnya kita apply. Lalu untuk bagian dalamnya sama, didouble, apply lagi. Ini merupakan tampak hasil dari pembebanan beban mati pada plat atap dan juga plat lantai. Oke, sudah selesai. Kita masukkan ke beban hidup dengan cara patternnya kita ganti ke lip. Kita add juga karena ini masih di atap ya, kita select dulu. Beban hidup plat atap yaitu 250. Kita ganti 250. Nah, ini sudah kita apply. Jangan lupa untuk dalamnya itu kita double juga untuk melihat apakah sudah diaplikasikan dengan cara yang sama. Show object lock assign, lalu frame. Ini diganti link. Sama seperti yang beban mati, bagian dalamnya itu lebih tinggi daripada bagian luarnya. Sudah, kita masuk ke plat lantai. Beban hidup plat lantai yaitu 625. Kita slide, lalu kita ganti 625, lagi, kita ke bawah, sama seperti yang tadi, apply, apply. Lalu kita lanjut ke plat lantai bawahnya lagi. Kita select, apply, select, apply lagi. Kita ulang dulu. Kita lihat, dan bagian dalamnya itu lebih besar daripada bagian luarnya. Setelah itu kita masuk ke sini dulu, select design combo. Ini kita masukkan ke kanan. Kita oke. Lalu setelah semuanya sudah ya, untuk melihat bentuk 3D-nya daripada desain yang kita buat, kita bisa masukkan plat lantainya dulu dengan cara ini. Kita pencet quick draw, kita kasih plat lantai dulu. Kita ke atas lagi, kita pilih lagi, ke atas lagi, kita pilih lagi,
Kita ke atas lagi, pilih lagi. Kita ke atas lagi, kita ganti jadi plat lantainya, karena ini udah jadi plat atap maksudnya, karena ini udah di atas ya. Kita silang, karena udah semua, kita pilih dulu. Lalu kita pilih centang ini, general option, lalu ini extrude ya, kita pilih pin object, kita apply. Bagian ininya deh, kita apply. Nah, nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil dari section-section yang telah kita aplikasikan pada model kita. Nah, seperti ini bentukannya. Setelah sudah, kita jadi standar lagi, kita jadi objek, kita lalu setelah itu kita udah bisa melayan karena pembebanan juga udah selesai, segmenkan seksinya juga udah selesai. Ini modelnya kita don't run, kita run now. Kita ganti nama menjadi kita save, kita tunggu dulu sampai selesai merunningnya aplikasi. Ini adalah bentuk default hasil dari running kita. Kita juga bisa mengecek strukturnya dengan cara memencet yang ini atau bisa pilih yang ini. Bisa. Dapat terlihat ini warnanya oranye ya. Berarti bangunan ini atau kolom ini sudah aman digunakan pada bangunan atau desain bangunan seperti ini. Selain itu kita juga bisa melihat gaya momen, dasar, dan juga aksial yang terjadi pada bangunan ini dengan cara memencet display, lalu show force stress, cramps. Ini beban mati atau case combo. Kita bisa milih beban mati, hidup, atau beban kombinasi kita yang kita gunakan. Contohnya saya akan menggunakan 1,2D tambah 1,6 L. Kita pilih dulu, kita terhadap aksial dulu ya. Untuk ini itu saya pilih untuk memunculkan atau menampilkan diagramnya. Kalau kita pilih apply. Nah, nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Ini adalah akibat gaya aksialnya. Gaya gesernya bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah diagram dari beban geser. Ini akibat gaya momen. Nah, seperti ini. Untuk memunculkan angkanya bisa mencet yang show value, kita apply. Nah, seperti ini. Setelah selesai kita pencet OK. Lalu kita cek desain lagi. Nah, dikarenakan hasilnya yaitu oranye, yang berarti ini sudah efisien dan juga aman untuk digunakan, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa balok 30/50 dan juga kolom 40/40 dengan menggunakan beton mutu FC25 dengan FW-nya 400 MPa itu sudah aman untuk digunakan sebagai struktur lah dalam bangunan 6 lantai ini dengan bentangnya 5 meter 5 meter dan jarak antar lantainya yaitu 3,5 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.